Assalamualaikum, saya Ainun, ingin meminta bantuan terkait tanah warisan saya. Sebelumnya, apakah ibu sedang sibuk atau tidak ya? Waalaikumsalam. Halo Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya kan punya tanah sekitar 1 hektar. Setelah saya lihat, tembok dari PT Kelacan ini memasuki sekitar 10 meter dari tanah saya. Dan saya belum terima surat izin atau apapun dari pihak mereka. Oh, begitu. Jadi dari pihak Ibu belum memberikan izin. Tetapi PT-nya sudah membangun tembok memasuki area tanah Ibu. Dan Ibu meminta untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur hukum. Baiklah, saya akan membawa permasalahan ini ke pengadilan negeri dengan cara mediasi dan memilih mediator sebagai penengahnya. Terima kasih Bu, saya serahkan semuanya kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Utami. Di sini saya sebagai mediator yang sudah dipilih oleh ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum mediasi ini dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kaila Freza Putri, kuasa hukum dari PT Kelacan. Saya Ainun dari pihak penggugat. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu mediasi. Jadi, mediasi merupakan upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral dan tidak membuat keputusan sendiri atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait tata tertib mediasi. Yang pertama, mediator harus bersifat netral. Dan yang kedua, bagi para pihak tidak diperkenankan untuk menyalakan handphone. Dari pihak penggugat, apakah Anda mempunyai surat kuasa? Ada ini. Dari pihak tergugat, apakah Anda mempunyai surat kuasa? Oh iya, ada Bu. Oke, baik. Dari pihak penggugat, silahkan menceritakan kronologi kejadiannya. Saya memiliki tanah yang bersebelahan dengan gedung milik PT Kelacan. Nah, di sana dibangun tembok yang dimana mengambil sedikit dari tanah yang saya miliki, sehingga saya tidak terima. Bagaimana dari pihak tergugat? Jadi gini ya Bu, sebenarnya kami dari pihak PT Kelacan sendiri itu berdiri pada tahun 1977. Dan pada tahun 1999 kami meminta izin kepada almarhum ayah dari penggugat untuk pembangunan tembok untuk memisahkan antara gedung kami dengan tanah dari beliau. Jadi, dari pihak tergugat, awalnya sudah memiliki surat izin dari ayah penggugat? Sudah Bu, dari pihak kami sudah meminta izin kepada almarhum dari ayah penggugat. Dan dari pihak penggugat merasa dirugikan? Iya, jadi begini, menurut sertifikat yang saya miliki itu luas tanahnya sebesar 1 hektar. Dan ketika pembangunan tembok PT tersebut, mereka mengambil sebagian dari tanah yang saya miliki, 10 meter. Otomatis saya tidak terima karena merasa dirugikan. Bisa saya lihat surat sertifikatnya? Bisa. Jadi, dari pihak tergugat, awalnya sudah memiliki surat izin dari ayah penggugat? Untuk surat izin sendiri itu tidak ada Bu, kami tidak punya. Seingat kami, pada tahun 1999 terjadi pembangunan tembok tersebut itu ketika ayah dari penggugat masih hidup. Jadi beliau juga sudah mengizinkannya, tetapi kami tidak membuat surat perizinan tersebut. Berarti Anda tidak memiliki surat izin. Tenang, kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Apakah saudara memiliki sertifikat tanah PT Kelacan? Untuk surat sertifikatnya, saya sudah dipercaya dari pihak PT Kelacan sendiri itu untuk menyerahkan kepada Ibu. Ini. Apakah sertifikat ini sesuai dengan sertifikat saudara?
Dalam sertifikat saya memiliki tanah seluas 1 hektar. Karena ada pembangunan tembok tersebut, maka otomatis mereka mengambil 10 meter dari tanah saya. Berarti itu merugikan saya kan? Ditambah lagi mereka tidak mempunyai izin sehingga itu bisa dianggap ilegal. Loh, ilegal bagaimana? Kan saya sudah bilang pembangunan tembok itu terjadi pada tahun 1999. Dan kami dari pihak PT Kalacan juga sudah meminta izin secara langsung kepada ayah dari penggugat ketika beliau masih hidup. Beliau juga menyetujuinya kok. Boleh jika itu tidak melebihi dari 20 meter. Nah, kami kan hanya mengambil 10 meter saja. Bagaimana itu dikatakan ilegal? Tenang, tenang. Saya simpulkan dari apa yang sudah terjadi, ini hanya sebuah kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Jadi, kasus ini akan dilanjutkan di pengadilan negeri dan ganti rugi dari pihak PT Kalacan. Apakah penggugat menyetujuinya? Terserah Ibu, yang penting saya mendapatkan keadilan atas hak dari tanah yang sudah diambil. Karena di sini kami hanya meminta pertanggungjawaban atas pembangunan yang melebihi batas tersebut. Bagaimana dari pihak tergugat? Baik, saya dari kuasa hukum PT Kalacan sudah diamanatkan dari beliau, klien saya, agar masalah ini tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri. Jadi ketika penggugat meminta ganti rugi, saya akan membicarakannya dengan klien saya untuk membayarnya. Baiklah, sudah saya simpulkan bahwa penggugat bersedia menerima ganti rugi dari tergugat. Sertifikat tanah yang dimiliki oleh Ibu Ainun disesuaikan dengan luas tanah yang dimiliki sekarang. Ganti rugi yang akan dibayar oleh tergugat ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Saya rasa mediasi kali ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.